Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatazaki dengan NIM A50125100004. Ya, di sini saya akan mewawancarai Bapak Anies Mahruf dengan hormat saya sebutkan namanya. Ya, saya mewawancarai guru kita dari guru kejuruan dari SMK 3 Palu. Ya, langsung saja saya akan mewawancarai dengan format wawancara pendidikan sepanjang hayat. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya, jadi yang pertama harus diketahui dulu itu apa itu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat itu adalah pendidikan selama kita hidup itu terus mengalami pembaharuan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu terus diupdate, itu namanya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya sudah bisa, tapi selalu diupgrade itu pengetahuan. Itu pendidikan sepanjang hayat. Saya kira itu dulu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ah, Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus pelatihan, seperti sekolah mengemudi, seminar, dan lain-lain? iya, kalau pendidikan non formal ya. Iya. Iya, non formal berarti ya saya pernah mengikuti kursus komputer, kemudian seminar-seminar untuk pengembangan diri. Kira-kira apa motivasinya itu? Supaya bisa mengikuti kegiatan? Iya, motivasi mengikuti seperti itu yang pertama tadi dari awal bahwa ada namanya pembelajaran sepanjang hidup, sepanjang hayat. Ya, dimana kita selalu mengupgrade ilmu pengetahuan. Ini kan setiap zaman kan berubah. Nah, ketika zaman berubah, berarti kita juga harus membutuhkan pengetahuan yang baru. Ya seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Yang lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Ya, manfaat pendidikan formal dan non formal besar sekali pengaruhnya dengan pengembangan dirinya kita ini. Karena ada ilmu yang tidak didapat di bangku formal, tapi didapat di pendidikan non formal. Ya, seperti pengalaman. Ya, seperti pengalaman itu pendidikan non formal itu, tapi berpengaruh dengan perjalanan karir kita khususnya di pendidikan. Ya, saya kira itu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penerapan pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya itu adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan, perkembangan zaman. Itulah kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat. Ya, karena ilmu pengetahuan itu terus berubah. Ya, terus bermetamorfosa sampai ke kesempurnaan. Ya, saya kira itu. Ya, lanjut. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Iya, tantangannya yang pertama adalah kurangnya pemahaman. Ya, kurang pemahaman masyarakat, kemudian sosialisasi dari pemangku yang membidangi pendidikan. Itu yang masih kurang di masyarakat itu. Kemudian yang utama itu sebenarnya kesadaran. Ya, kesadaran. Pemahaman masyarakat itu terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana cara mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia, Pak? Seperti kayak fasilitas, kekurangan fasilitas. Ya, kalau tantangannya, ya sebenarnya sih kalau kita di Indonesia ini sebenarnya tantangannya dari kita sendiri sebenarnya. Ya, motivasi,
Ya, kalau fasilitas saya rasa sudah lebih dari cukup, tinggal motivasi saja. Ya, motivasi dari ya kita sebagai individu. Ya, itu saja. Dan apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, harapannya jelas supaya ada kemajuan khususnya di bidang pendidikan ya pendidikan, karena pendidikan itu ya perlu selalu diupgrade ya mengingat perkembangan zaman selalu berubah ya saya kira itu. Yang pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya, jadi pesan untuk Ananda Zaki sebagai mahasiswa, teruslah belajar, berproses, kemudian selalu mengupgrade pengetahuan, kemudian selalu bersosialisasi kepada masyarakat, karena ilmu itu saya yakin bahwa ketika kita selalu berbagi ilmu pengetahuan itu akan bertambah. Ya, jangan bersikap pesimis, ya skeptis, ya selalu berinovasi ya demi kemajuan. Ya, karena kemajuan suatu bangsa itu diawali dari pemuda-pemudanya hari ini. Ya, saya kira itu. Ya, itu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk sudah mau diwawancarai Ya. pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak. Ya, itulah wawancara saya kepada Bapak Anies Ma'ruf. Terima kasih Bapak. Ya, saya akhiri sesi wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.